di sesi hari ini mungkin aku nggak akan deep dive gitu ya, question-question, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan ditanya. Tapi di sini aku akan invite teman-teman untuk mendapatkan mindset yang sama untuk sukses di apa namanya di fase interview atau fase substansi dari LPDP. That's why I said mastering LPDP interview untuk sesi hari ini. Jadi overview yang akan aku bahas dan paparkan ke teman-teman hari ini adalah sedikit tentang aku. Mungkin tadi udah briefly diintroduce oleh Kak Airin gitu ya. Setelah itu kita langsung nih masuk ke topik terkait LPDP interview sendiri. Jadi kita akan melihat dulu overview-nya sesi interview ini secara proses seperti apa dan outline-nya itu seperti apa gitu ya. Key information yang mungkin beneficial buat teman-teman tahu. Setelahnya kita akan deep dive ke tiap step yang akan ada di proses substansi atau proses interview LPDP. Dan juga aku akan share beberapa strategi untuk um, increase chances teman-teman mendapatkan beasiswa gitu ya, especially untuk lulus di apa namanya fase interview LPDP. Dan terakhir aku akan share tips and tricks pribadi dan juga dari teman-teman aku yang sudah sukses mendapatkan scholarship dari LPDP. Oke, aku sharing sedikit aja terkait aku. Mungkin tadi udah di-share sama Kak Airin juga. Aku S1-nya di Paris, Prancis, dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan beasiswa untuk S1 langsung dari universitasnya, based on merit gitu ya. Terus untuk S2 di mana sekarang aku currently student di Cornell University mengambil jurusan MBA dengan scholarship LPDP. Nah, sebagai konteks sebelumnya aku berkesempatan untuk bekerja sekitar 7 tahun lebih di berbagai company berbeda-beda gitu ya, tapi mostly di bidang tech gitu ya. Jadi aku sempat bekerja lumayan lama di C Group bersama Shopee, Cbank, dan juga Garena. Dan setelahnya aku mendapat kesempatan untuk bekerja bersama GovTech Edu bareng Kemendikbudristek sebelum aku melanjutkan sekolah nih sekarang S2 di Cornell University. Aku kemarin LPDP awardee PK 229, jadi baru menjalankan PK kemarin Mei ya, atau ya Mei akhir atau Juni awal gitu ya, aku baru mulai apa namanya mengikuti PK dan langsung berangkat sekolah karena memang mepet banget. Dan di sini aku juga sharing sebagai konteks sedikit, aku one shot aku one shot LPDP alhamdulillah. Dan mungkin di sini dari experience aku bisa menginspirasi teman-teman gitu ya, dan juga yang paling penting membantu teman-teman untuk bisa insya Allah one shot juga gitu untuk mendapatkan LPDP. Oke, langsung masuk nih kita ke topik interview proses dan outline-nya. Di sini mungkin teman-teman udah ada yang do research gitu ya sebelumnya interview ini seperti apa sih, outline-nya seperti apa. Jadi aku nggak akan kayak membacakan A to Z gitu ya. Cuman secara garis besar di sini teman-teman nanti kalau sudah lulus skolastik nanti akan masuk ke sesi substansi di mana substansi itu adalah interview gitu ya. Di interview itu nanti teman-teman akan dihadapi oleh tiga panelis. Nah, tiga panelis ini tuh siapa aja sih? Jadi ada satu biasanya tuh akademisi senior di bidangnya teman-teman. Jadi misalkan kalau dalam case aku akan mengambil S2 bisnis. Jadi dalam industri manajemen dan bisnis gitu ya. Jadi ada satu dosen manajemen bisnis gitu ya, dosen senior. Dan kedua, kemarin itu di substansi aku ada akademisi di luar topik aku gitu ya. Dan ketiga ada psikologis. Nah, sebenarnya agak membingungkan gitu ya kan aku sudah submit essay, aku udah submit formulir panjang mengisi semua pertanyaan dari LPDP gitu ya, dari pertanyaan terkait tujuan sekolah, pertanyaan terkait rencana kontribusi, dan juga ada beberapa pertanyaan psikologis seperti kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, semuanya itu akan sudah teman-teman isi secara online gitu ya dalam formulir di situs LPDP. Kenapa harus ditanya lagi gitu ya? Tapi di sini tuh sebenarnya sesi substansi panelis-panelis ini ingin melihat teman-teman, ingin mengenal teman-teman lebih dalam dan juga verifikasi apa yang teman-teman sudah isi di aplikasi sebelumnya itu tuh uh,
benar nggak ya gitu. Bukannya berarti teman-teman bohong atau gimana, cuman mereka ingin tahu apakah teman-teman benar menguasai gitu ya, menguasai topik-topik, menguasai jawaban-jawaban yang memang teman-teman isi di formulir pendaftaran LPDP sebelumnya. Dan juga di seleksi substansi ini atau di proses substansi, nanti topiknya tuh mungkin akan berbeda-beda mengikuti um, apa namanya mengikuti situasi teman-teman gitu ya. Misalkan kalau teman-teman mau mendaftar PhD atau mau mendaftar master dan juga akan mengikuti sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing gitu. Cuman secara garis besar yang akan ditanya itu akan sekitar uh, personal information gitu ya, misalkan pengalaman pekerjaan, teman-teman S1 di mana, berasal dari mana, bagaimana relationship dengan keluarga, dan lain-lain. Dan juga mungkin yang terpenting, yang lebih banyak perlu teman-teman persiapkan gitu ya, adalah jawab-jawaban terkait study plan, terkait essay teman-teman gitu ya. Apakah ini essay ditulis sama orang lain, atau benar-benar ini essay yang teman-teman tulis sendiri dan lain-lain, dan juga proposal serta komitmen untuk kembali ke Indonesia gitu, rencana teman-teman untuk kontribusi ke Indonesia tuh apa gitu ya. Dan yang terpenting adalah yang panelis ingin lihat adalah kenapa mereka harus memilih teman-teman, uh, dan juga apa kontribusi teman-teman dan seberapa realistis gitu ya, apa namanya rencana kontribusi teman-teman yang akan dilakukan pasca lulus dari S2 jika misalkan diterima gitu. Oke, sekarang aku mau share flow interview gitu ya. Cuman please disclaimer sebelumnya, ini based on my experience dan based on experience teman-teman aku, flow-nya seperti ini. Kadang-kadang seperti aku mention sebelumnya itu akan berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda gimana sih Kak? Gitu, berbeda-beda satu. um, dari segi bahasa, ada yang mendapatkan, misalkan case aku 100% bahasa Inggris. Namun teman-teman aku ada yang, oh aku 50-50 kok, 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Inggris. Ada juga yang 100% bahasa Indonesia. Jadi teman-teman have to, itu kenapa bisa ya Kak? Wah itu faktornya memang aku secara faktual nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin ada faktor kalau misalkan di um, universitas tujuannya Indonesia, mungkin kemungkinan besar akan 100% dalam bahasa Indonesia gitu ya, itu kemungkinan besar. Tapi itu juga tidak menutupi kemungkinan kalau akan dimasukin bahasa Inggris juga, karena mereka ingin melihat kemampuan bahasa Inggris teman-teman, especially kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya mendaftar untuk universitas luar negeri, mereka pengen lihat benar-benar teman-teman tuh menguasai apa namanya bahasanya atau tidak. Secara verbal gitu ya, mungkin teman-teman memang harus sudah melewati IELTS atau TOEFL gitu ya sebelum mendaftar LPDP, dan harus mendapatkan nilai kalau nggak salah di masa aku tuh minimal 6,5 6,0 gitu ya nilai IELTS. Cuman memang dikarenakan teman-teman nanti akan tinggal di luar negeri, jadi kemampuan yang ingin dilihat adalah di luar kemampuan menulis bahasa Inggris dan mengerti bahasa Inggris. Mereka juga pengen melihat teman-teman bisa berkomunikasi secara lancar dalam bahasa Inggris atau tidak gitu ya, untuk memastikan teman-teman bisa survive dan juga bisa thriving gitu ya di environment universitas luar negeri nantinya gitu. Cuman please keep in mind, ini kemungkinan bisa 50-50, kemungkinan bisa 100%, kemungkinan bisa 100% bahasa Indonesia juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada waktu, bisa prepare untuk each cases gitu ya. Oke, kembali ke interview flow nih. Flow-nya of course ada opening dan introduction gitu ya. Di sini nanti panelis akan memberikan introduction terkait mereka gitu ya. Mereka nggak akan bilang gitu, oh saya adalah panelis akademisi dalam bidang marketing misalkan. Mereka nggak akan bilang. Mereka akan hanya introduce nama mereka, itu saja gitu. Dan jadi di bagian introduction ini tuh lebih ke stage untuk teman-teman memperkenalkan diri secara singkat dan juga membuka floor gitu ya, membuka floor untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Dan di sini juga ada yang terpenting di opening dan introduction adalah verification of interview area gitu. Jadi pastikan nanti kalau misalkan sudah sampai di bagian substansi interview, teman-teman kam kamarnya atau misalkan ruangan di mana teman-teman mengambil interview itu rapih gitu ya, karena nanti kameranya
kemarin di masa aku akan diminta untuk di turn gitu ya, dilihat kalau di situ tuh nggak ada orang lain, dan kalau misalkan di situ tempatnya kondusif gitu ya, dan juga yang paling terpenting adalah rapi. Nah, di sini aku tulis self-introduction in bold, karena tadi seperti aku mention, this is a very important point. Kenapa? Karena first impression matters gitu ya. Mungkin di sini, I will say, this interview is kind of like selling yourself gitu, dimana kalian menjual diri sendiri, dalam segi akademis ya, bukan dalam segi lain, menjual diri sendiri dan juga mengconvince panelis terkait tentang diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi di sini banyak aku kasih informasi ke menti. Of course ini case by case basis gitu ya. Untuk menti-menti aku yang private itu aku suggest mereka untuk bisa masukin sedikit informasi terkait tujuan mereka di introduction ini. Kenapa? Karena um, point of selling yourself is also make the panelist intrigue gitu ya. Intrigue, oh oke, tadi dia mention terkait ini, aku mau tahu lebih lah, seperti itu. Karena aku juga mendapatkan input dari menti dan juga teman-teman aku kalau oke, memang interview itu akan berjalan 50 sampai 60 menit, tapi ternyata ada juga yang selesai sebelum waktunya. Kenapa? Menurut aku dan juga dari masukan-masukan orang yang mendapatkan interview selesai lebih cepat gitu ya, itu tuh karena mungkin kurang engaging gitu. Mereka kurang engaging karena sebenarnya di sini panelis tuh, let's say, bukan pasif, tapi mereka akan mendengarkan, dan itu adalah tempat teman-teman untuk engage mereka. Untuk engage mereka, make the interview as a discussion gitu ya, not as a ditanya A, oke, jawabannya B, udah gitu. Jangan, itu it's a very no-no, misalkan seperti itu. Oke, kita lompat ke next ya. Biasanya setelah opening dan introduction, verifikasi cek, ruangan dan lain-lain, nanti biasanya pertanyaan yang akan ditanya pertama itu terkait background personal gitu ya. Background personal ini doesn't mean that oh kamu punya adik berapa, kamu dari keluarga apa gitu, itu enggak, tapi lebih ke personal background akademis teman-teman gitu ya, akademis atau profesional. Misalkan S1 teman-teman mengambilnya di mana, jurusan apa, kenapa, dan kalau misalkan teman-teman sudah punya pengalaman profesional gitu ya, kerja di mana aja, uh, apa namanya, job desk, mungkin nggak detail job desk gitu ya, cuman posisi teman-teman apa dan apa kontribusi teman-teman di pekerjaan tersebut gitu ya. Dan juga mereka akan tanya mungkin secara general atau high level gitu, location teman-teman berasal dari mana dan lain-lain. Dan di sini di personal breakdown juga, it's good untuk teman-teman mention study goals teman-teman gitu. Jadi kayak misalkan ini adalah strategi, aku akan nyelipin strategi gitu ya. Study goals teman-teman apa? Misalkan apalagi untuk teman-teman yang sudah mempunyai professional experience lebih dari 4 atau 5 tahun gitu ya. Karena kenapa mau belajar sekarang? Kenapa nggak ngelanjutin apa namanya, ngelanjutin pekerjaannya aja, di mana di pekerjaan juga akan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri gitu ya dalam perusahaan, biar seperti itu. Jadi trik-trik question seperti itu tuh akan muncul. Jadi keep in mind teman-teman harus mempunyai clear study goals, kenapa gitu. Oke, aku sepanjang berjalan aku juga akan melihat pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya, karena aku juga mau make it engaging. Di sini ada yang bertanya, eh itu interview harus di rumah atau kos, nggak boleh di cafe atau workspace. Wah, aku very very discourage untuk di workspace atau di cafe. Kenapa? Karena itu tidak kondusif. Nanti akan ada background noise, ada orang yang apa namanya lewat-lewat gitu. Jadi lebih baik ya mungkin nggak di rumah atau kos. Kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan ruangan yang benar-benar secluded gitu ya. Di situ cuman hanya ada kalian doang, dan kalian yakin connection internetnya lancar, dan juga nggak akan ada suara-suara lain bocor, dan nggak ada orang-orang yang bakal lewat-lewat, itu boleh gitu. Kalau study goals aku gitu, oke. Iya, ini mungkin aku sekalian share di bagian study goals personal background gitu ya, karena aku juga udah bekerja 7 tahun, dan ini adalah trick question dan pertanyaan terbesar di personal background gitu. Jadi belum sampai ke bagian contribution plan, terus mereka langsung tanya, lah
kamu udah kerja 7 sampai 8 tahun terus ngapain tiba-tiba mau sekolah? Beneran ditanya kayak gitu, kenapa mau sekolah sekarang? Kenapa nggak lanjutin aja kerja, posisinya udah enak dan lain-lainnya udah nyaman gitu lah. Kenapa kamu pengen sekolah dan jadi nggak nyaman lagi jadi student gitu, nggak dapat penghasilan lah kasarnya gitu. Aku langsung ditanya tuh pas awal-awal. Nah, kalau aku tanya karena memang kembali lagi aku langsung engage mereka dengan study goals aku. Jawaban aku personally aku bilang seperti ini. Jadi satu, aku orangnya suka terus belajar gitu ya. Aku mempunyai pengalaman profesional 7-8 tahun tidak doesn't mean that I know everything. I don't know everything. Dan secara akademis S1 aku fashion marketing tadi sudah dibilang ya, dan aku sekarang kerja di bidang teknologi sangat dalam di business development, dan juga operations of business gitu, yang di mana oke, aku belajar, I learn with experience gitu. Tapi dengan experience itu aku merasa banyak poin-poin atau teori-teori yang aku nggak tahu karena aku tidak mempunyai backing akademis dari situ terkait itu gitu. Jadi gimana aku merasa, oh, untuk aku bisa berkontribusi lebih gitu ya, aku perlu mengetahui teori-teori ini. Aku perlu apa namanya, belajar lebih dalam lagi gitu kan. Aku merasa pincang di sini, aku bilang be vulnerable gitu. Jangan, oke, di sini kamu harus of course selling yourself and convince mereka, tapi di sini juga kalian harus strategically vulnerable in terms of kenapa kamu harus belajar gitu. Kamu harus tahu poin kekurangan teman-teman apa yang pengen kalian develop dari diri kalian masing-masing. That's why kalian mau belajar. Regardless of achievement apa aja yang teman-teman udah pernah, achievement apa aja yang teman-teman punya, atau berapa lama professional experience, karena kita terus, kalau kalian menunjukkan kalian terus ingin belajar gitu ya, ingin terus belajar dan kalian mengetahui kekurangan kalian tuh di mana, dan how you know how to shape it, um, sorry, you know how to sharpen it is through studying more, itu kalian bisa kasih tahu ke mereka gitu. Dan poin di mana mereka tanya, iya kamu kan sudah nyaman gitu-gitu. Terus aku menjawabnya seperti ini. Oke, namun kalau menurut saya, zona nyaman itu berarti saya sudah tidak belajar lagi. So, meaning zona nyaman, it's not a place for you to grow. Untuk develop atau untuk grow, you have to be uncomfortable. Uncomfortable. Okay, it sounds like, oh yeah, this is kind of like apa namanya, motivational words or whatever. But I tell you guys that it is true. Itu sangatlah benar. Kalau kalian sudah nyaman, ruang untuk grow atau ruang untuk berkembang tuh sangatlah kecil. Karena again, kalian udah nyaman, kayak ngapain lagi harus belajar, aku udah nyaman kok, lanjutin aja. So if you want to grow, of course you have to be you have to be uncomfortable. Uncomfortable di sini bukannya kalian uh, apa namanya, jadi di situasi yang apa namanya, menyulitkan gitu, tidak. Tapi tidak nyaman di sini meaning that you have to be vulnerable. Kamu harus put yourself in the shoes kalau kamu tuh gak tahu semua, kamu tuh ingin belajar lagi dan lain-lain, mungkin seperti itu. Oke, ini aku ada satu pertanyaan lagi sebelum aku lanjut ke topik gitu ya. Kak, apakah lebih baik kerja dulu sebelum mengambil S2 atau langsung ambil S2? Wah, ini tergantung dari bidang teman-teman gitu ya. Dari bidang dan major yang kalian ingin dapatkan gitu. Kalau aku, karena mau ngambil MBA, requirement-nya tuh memang udah harus kerja at least 3 sampai 4 tahun gitu ya, untuk bisa admitted even di program ini gitu. Jadi, please do your research guys, major apa yang kalian ingin mau, universitas apa, dan lihat requirement-nya apa gitu. Ada beberapa yang require teman-teman untuk kerja dulu, dan juga ada beberapa yang yang nggak require apa namanya, professional experience beforehand gitu. So the theory research, and in terms of LPDP, kembali lagi itu saya, aku nggak go into depth pertanyaan apa-apa karena benar-benar LPDP ini case to case basis, benar-benar case to case basis, tergantung dari situasi teman-teman dan juga major yang akan teman-teman ambil gitu. Tapi secara garis besar, if you wanna take S2 itu ada baiknya untuk kerja kerja dulu gitu. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan perspektif lain gitu ya. Perspektif di luar akademis yang sangat sangat berbeda gitu ya.
environment akademik, of course, dan juga environment profesional itu sangat berbeda. Dan di situ mungkin kalian akan mendapatkan inspirasi-inspirasi, oh oke, dengan bekerja aku merasa yang tadinya aku tahu, oh ternyata aku nggak tahu. Ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih apa namanya, lebih tahu banyak gitu. Di situ juga kalian bisa tahu kekurangan kalian apa apa saja dan apa yang kalian ingin develop dari diri teman-teman masing-masing. Gitu. Oke, thank you so much for the questions, teman-teman. I love that you guys are all engaging. Aku akan lanjut ke study plans and post-study contribution plan di sini ya. Jadi nanti setelah ditanya personal background, of course nanti mereka akan masuk ke substance yang terpenting menurut aku. Di mana di sini aku kasih star gitu ya. Karena di sini yang terpenting dan yang paling teman-teman harus prepare study plan and post-study contribution plan. Nanti kasarnya akan jor-joran ditanyain di sini lah. Jadi di sini akan ditanya deep dive secara garis besar terkait choosing university atau major, correlation atau apa namanya ya korelasi gitu ya dengan universitas S1 kamu, pekerjaan kamu, dan juga kenapa S2-nya mau ngambil S2 atau S3-nya mau ngambil itu gitu ya. Dan juga nanti akan detail ke post graduation contribution plans dan juga added value teman-teman. Gitu. Oke, I will explain a bit more gitu ya. Sorry. Di chosen university atau major di sini, kalian harus dapat menjelaskan gitu ya. Kenapa? Kenapa kalian pilih universitas ini? Kenapa kalian pilih specifically major ini? Jawaban-jawaban yang paling no-no adalah, oh karena saya pengen ke UK. Oh karena saya ingin belajar di Amerika. Ya, oke, why? Kasarnya kayak gitu. Semua orang juga pengen belajar di luar negeri. Atau aku pengen pengen banget aja kuliah di UI misalkan. Okay, why? That's not the answer that they want, and that's not a good answer gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah itu contoh yang sangat-sangat bad gitu ya, very very bad example. Cuman di sini adalah mungkin lebih fokus ke majornya aja teman-teman. Jadi kenapa universitas ini, kenapa major ini? Karena oh di universitas ini itu sudah renowned gitu ya. Major ini memiliki courses ABC yang akan membantu saya untuk mencapai study goal saya. Jadi, do your research on the university, especially on the courses in the major, gitu ya. Jadi nggak cuma major, oh misalkan University of Edinburgh, mereka punya major marketing. Karena saya nanti setelah lulus mau bekerja di marketing. No, itu sangat, itu yang jangan, gitu. Jadi, deep dive lagi di courses dari major apa major itu ada apa aja karena coursesnya nggak cuma marketing aja kan misalkan nanti ada courses terkait let's say I'm saying an example hypothetically marketing in developing countries gitu misalkan atau misalkan digital marketing gitu be as specific as possible so that's why I bold di sini research is very important dan di situ kalian bisa convince kenapa kalian memilih university ini dan specifically major ini kenapa gitu. Terus correlation with previous university. Nah, aku mention di sini kenapa karena dari pengalaman pribadi aku ngambil S1 Fashion Marketing dan aku pengen ngambil MBA Master of Business Administration gak ada hubungannya sama sekali dengan fashion dan marketing lah let's say. Terus aku bekerja di bidang digital dan sebelum pas aku mendaftar LPDP tuh aku kerja dengan Kemendikbudristek gitu. Jadi kayak wow, sangat di sana nih orang-orang orang ini kok lompat-lompat banget gitu. Nah, di situ that's why akan ditanya korelasinya apa. Nah, in my case yang lompat-lompat banget, di situ aku ya explain lah my personal reasoning. Again, be vulnerable. Personal reasoning di mana ya saat aku memilih S1 aku mungkin aku masih terlalu muda gitu. Jadi aku memilih sesuai dengan memang interest aku pribadi gitu. Aku suka marketing dan aku suka fashion. Tapi setelah aku masuk ke lingkup pekerjaan gitu, aku merasa oh ini kurang pas buat aku. That's why sebagai orang yang ingin terus belajar, seseorang yang ingin terus grow, dan I just love being uncomfortable in terms of growing ya, bukan in terms of life. Aku suka uncomfortable. No, in terms of growing, I like to be uncomfortable and I know that if I'm uncomfortable, that I'm growing gitu. That's why aku lompat ke industri yang benar-benar 180 derajat sangat berbeda karena aku tahu di situ aku akan belajar. Di situ aku akan mendapatkan skill-skill baru yang mungkin aku nggak tahu dan that's why aku lompat-lompat industri berbeda. Jadi if that's your case,
you can use my example dan juga please be vulnerable of your reasoning kenapa kamu lompat-lompat misalkan seperti itu. Atau misalkan S1 kamu nggak ada hubungannya dengan major yang pengen kamu ambil untuk S2 nanti. Terus untuk post graduation contribution plans, mungkin ini akan lebih mendalam gitu ya. Nanti akan aku deep dive di topik berikutnya. Mungkin aku akan skip dulu di sesi ini. Dan juga added values teman-teman. Jadi di sini kalian jangan tidak hanya menjelaskan kenapa, tapi kalian juga harus convince panelis kenapa kamu mengambil major ini dan universitas ini karenanya gitu loh. Karenanya itu juga kalian teman-teman harus siapin gitu loh. Values-nya apa buat teman-teman? Oke, aku ambil marketing, ingin bekerja di marketing setelahnya untuk misalkan berkontribusi ke edukasi marketing bisnis menengah, bisnis kecil dan menengah gitu. Ya karena apa? Banyak orang juga yang akan melakukan gitu. Jadi kenapa added value dari teman-teman? Added value ini can be your own personality, can be the correlation with your professional experience misalkan, can be juga dari pengalaman pribadi teman-teman added value yang membedakan teman-teman dari apa namanya dari kandidat lainnya gitu. Oke, aku di topik ini ada yang bertanya juga. Aku mau mengambil 1 sampai 2 question ya. Oke, this is a good question dari Resti. Misalkan kita milih 3 pilihan kampus, kira-kira komposisi pertanyaannya apakah akan lebih banyak di pilihan satu atau equal di semua pilihan? Nah, pertama akan ditanya secara general. Kenapa kamu memilih kampus, let's say 3 kampus yang kamu pilih? Tapi di sini I will suggest teman-teman untuk strategize, fokus on one main university yang kalian mau. Tapi itu juga tidak diminish the fact kalau kalian juga harus prepare beberapa poin untuk 2 universitas lainnya gitu ya. Tapi I know kalau misalkan kamu menjelaskan tiga-tiganya nanti akan either kepanjangan atau nanti akan nggak nyambung. Jadi that's why focus on one. Kalau misalkan ditanya lebih dalam lagi terkait 2 universitas lainnya, oke, bisa teman-teman bisa explain terkait 2 universitas lainnya. Tapi it's good to show your determination on one specific university gitu. Dan kamu tuh tahu in depth terkait satu universitas itu. Oke. Terus pertanyaan kedua nih yang pengen aku ambil adalah itu tadi sama kakak pas seleksi milih berapa pilihan kampus atau major apa aja kalau boleh tahu. Oh oke. Nah, aku mungkin hanya mengikuti limit LPDP itu 3 gitu ya, 3 universitas dan semua majornya tuh sama kalau aku. Tiga-tiganya tuh MBA. Jadi pas pendaftaran aku, of course, I choose Cornell University MBA, I choose Harvard MBA, and Stanford MBA. Jadi semuanya sama dan semuanya Ivy League. That's why in my case itu karena these 3 universities are similar dan juga sama-sama di US gitu ya. Jadi for me nggak terlalu complicated untuk explain why gitu. Alright, aku lanjut ke psychological questions. Nah, di sini juga I put a star. Mungkin ini yang nggak bisa teman-teman apa namanya prepare dan research gitu ya. Ini kembali lagi ke teman-teman sendiri sebagai as in your personality gitu ya. Jadi topik-topik yang akan ditanyakan tuh personality strong and weak points, life lessons di kehidupan teman-teman. Misalkan akan ditanya motivasi teman-teman apa, terus habis itu apa yang sangat mendorong teman-teman, siapa kadang-kadang ditanya juga tokoh yang role model teman-teman itu apa, misalkan seperti itu. Dan di sini akan dilihat personal karakter teman-teman itu seperti apa. Akan diberikan juga pertanyaan terkait problem solving skills. Pertanyaan problem solving skills ini bukan seperti kayak, oke, ada kasus A dan masalahnya B. Bagaimana teman-teman menyelesaikan? No. You have to come up with an example di mana di situ ada masalah dan apa yang teman-teman lakukan untuk solve that problem gitu ya. Dan juga di sini akan ditanya failure and mistakes di kehidupan teman-teman. Apa kegagalan terbesar, apa kesalahan terbesar yang teman-teman pernah hadapi di kehidupan teman-teman. Nah, di sini is a very tricky question di mana oke, pertama you have to approach it with honesty. Don't lie. Mereka akan ngeliat karena remember teman-teman di situ ada psikolog. And psikolog can see through you kalau kamu tuh bohong atau kamu tuh enggak apa namanya
enggak align gitu loh. Tadi dia bilang ini, kok tadi dia sekarang bilang ini. Tadi pas awal di personal background dan study plan, dia bilang yakin akan bisa apa namanya melakukan ABC, tapi pas ditanya terkait ini, dia bingung, dia nggak tahu cara menjawabnya seperti apa. Jadi be careful, be honest, ya satu, dan juga put your best self forward gitu ya. Jangan langsung misalkan ditanya apa kelemahan, oh iya saya orangnya tuh overthinking, jadi saya tuh suka stres. Udah sampai situ doang. Jadi kayak oke, okay, then what gitu kan. Jadi kalau misalkan I say vulnerable, be vulnerable but strategically vulnerable gitu ya. Strategically vulnerable tuh apa gitu. Jadi misalkan di contoh aku bilang, oh aku orangnya suka overthinking dan panikan. Tapi aku sudah tahu itu adalah kelemahan aku. Dimana kalau aku sudah mulai overthinking, aku sudah mempunyai mitigation plan gitu. Saat aku overthinking, aku coba step back, melakukan beberapa meditation teknik gitu ya, misalkan breathing. Terus habis itu, misalkan kalau aku menulis gitu ya, menulis worry aku tuh apa sih gitu. Pas aku baca lagi, oh sebenarnya it's not a big thing gitu. Jadi, if you show your vulnerable side, if you show your weakness, you have to also show your mitigation plans towards it. And kamu juga harus show kalau kamu tuh udah aware atas kekurangan itu dan kamu tuh work to improve it gitulah kasarnya. Karena psikologis dan juga panelis tahu we're not perfect human being gitu ya. Kita juga pasti punya kekurangan, tapi yang mereka pengen dilihat di sini adalah bagaimana kamu menghadapinya gitu. Apakah kamu akan langsung jatuh karena kamu punya kekurangan atau kamu punya masalah di hidup kamu, tapi bagaimana kamu menghadapinya gitu. Dan keep on moving forward and keep on growing. Oke. Kita langsung ke closing statement. Oh, ada yang pertanyaan. Kak, izin terkait psychology question yang life lessons bisa nggak sih kita pengalaman hidup kita tapi dalam konteks sehari-hari yang membekas tapi bukan dalam lingkungan akademik. Oh, boleh banget. Justru that's the point. That's the point. Mereka pengen lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya intinya yang mereka pengen lihat, how do you solve it? How do you face it? Karena di sini mostly yang bertanya akan panelis psikolog gitu yang akan bertanya pertanyaan ini gitu. Jadi you don't have to limit yourself di situasi pekerjaan atau akademis. Kalau misalkan memang ada satu pengalaman hidup yang sangat um, very very influential to your life, sangat membekas, sangat memberi pelajaran, please do share. Tapi as long as kembali lagi yang tadi aku bilang, you have to show that you're able to apa namanya go through it gitu loh. Dan apa yang teman-teman lakukan di sini. So I'm gonna go on deep dive nanti ya on how to answers and all the strategy to answer this kind of logical question. Dan terakhir closing statement. This is the final step for you to convince them lagi. Jadi di sini kalian harus put forward lagi selling point dan juga eligibility teman-teman untuk mendapatkan scholarship ini. Basically itu. Jadi on closing statement, in my case mereka even kayak, oh apakah kamu punya pertanyaan untuk kami? Langsung kaget. Aku jujur pas itu aku tidak mempersiapkan pertanyaan gitu. Jadi aku kayak, waduh. Jadi aku just ask anything lah. Kalau misalkan mempunyai apa, misalkan teman-teman nanti experience itu juga gitu ya, apa kamu punya pertanyaan? Don't ever ask. Jangan pernah bertanya terkait, oh oke Bapak Ibu, jadi nanti prosesnya seperti apa ya setelah ini? No. Itu nanti akan show kalau teman-teman tuh kayak, loh kan udah ada di website Bapak Ibu, kenapa kalian tanya lagi dong? It will show that you are not prepared. You have not did your research. So think of questions. Misalkan ditanya gitu, think of questions yang mungkin kalian bisa tanya ke interviewer. And a good tip also, since they are senior akademis gitu ya atau akademis berpengalaman, boleh juga kalian bertanya terkait pengalaman mereka, bertanya terkait pendapat mereka terkait beberapa topik itu boleh banget gitu. Jadi show that you also acknowledge the panelists as human being and also you acknowledge their skills gitu. Um, gitu. Oke. Okay. One last question and then we go to the next slide ya. Kak, ketika ditanya dalam English, tapi ketika mau menjawab gugup atau susah membahaskan yang kita maksud, apakah baik menjawab dalam bahasa Indonesia? Wah, um, I would suggest try your best to answer in English. Try your best untuk jawab bahasa Inggris, walaupun blabber, but
show that you're trying to apa namanya jawab dalam bahasa Inggris gitu. Kecuali ada other way around, kalau misalkan kamu ditanya bahasa Indonesia, terus kamu jawabnya bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Tapi jangan kalau ditanya bahasa Inggris kamu jawab bahasa Indonesia. Kalau bisa jangan. Coba sebaik mungkin untuk jawab dalam bahasa Inggris. Okay, so this is the deep dive of proses tadi, the opening introduction, personal background, study plans, and post contribution plan. Deep dive di sini adalah beberapa strategi dan poin-poin yang mungkin teman-teman bisa keep in mind gitu ya saat preparing for this interview. Again, aku nggak kasih list of question apa aja. I think you can do the research online. Udah banyak website atau question bank yang bisa kalian lihat dan practice masing-masing gitu ya. So, okay, without further ado, aku langsung masuk di opening and introduction. Again, aku udah mention, keep a friendly, calm, and confident manner. Be friendly, jangan kayak argumentatif gitu ya. Jangan yang kayak, oh saya yang terbaik, I know everything, aku udah sampai bagian interview, so like I'm the best. Don't, just be humble, keep friendly, calm, jangan panik, dan of course still be confident. And it's also important to acknowledge all the panelists gitu ya. Jadi hafalin nama mereka dan jika mereka bertanya, kalian bisa menjawab, oh baik, terima kasih Bapak, siapa namanya gitu. Jadi acknowledge them gitu ya. And make sure your initial preparation are set. Yang tadi aku mention, make sure kalian pakai baju yang sopan gitu, yang sesuai, dan mungkin jangan pakai batik gitu ya. Kenapa aku bilang jangan pakai batik? Karena um, ada beberapa ya informasi, aku saat itu dapat informasi gitu juga dari mentor aku sebelumnya gitu. Kalau pakai batik nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan jebakan Batman gitu ya. Oh itu motifnya batik apa, dari region apa, kenapa kamu pilih itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau mendapatkan fashion seperti itu, jangan pakai batik. Itu bisa pakai kemeja, pokoknya yang rapi lah, profesional gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai batik dari area, dari region kalian masing-masing dan kalian bangga, silahkan. As long as you can explain it gitu ya, in case ditanya. Oke, untuk personal background, tadi aku mention sedikit ya, udah aku elaborate sedikit, tapi please keep it brief. Kenapa? Kalian, karena panelis itu udah baca profil kalian. Panelis sudah baca esai kalian, panelis sudah membaca question dan answer yang kalian isi di sistem LPDP gitu ya. Jadi, yang kalian perlu prepare adalah holistic information yang akan benefit argumen kamu di interview ini. Jadi, just pick and choose beberapa informasi terkait personal yang bisa kalian bring forward di personal and background session ini. Terus, untuk study goal, nah, kemarin tadi aku bilang juga di personal background ini, you can, this is your floor untuk argumen, your main argument gitu ya. So, you can prepare satu sampai dua liner, one or two liner tuh maksudnya kayak satu sampai dua kalimat gitu ya, yang bisa kalian gunakan lagi di step berikutnya di interview. Kenapa? Karena aku tahu di interview itu kadang-kadang nanti kalian akan ada mungkin capek atau karena udah ditanya beberapa pertanyaan jadi ngeblank gitu ya. Jadi kalau kalian sudah punya keep in mind satu sampai dua kalimat poin-poin argumen kamu, kamu bisa refer back to itu lagi. Dan kadang-kadang juga di case aku bilang, oh seperti yang saya sudah mention sebelumnya, tujuan saya adalah untuk ini. Jadi kalian udah punya baseline nih, jadi tinggal di-elaborate lagi dari situ. Nggak kayak ngeblank, terus kayak, aduh, apa ya yang aku bilang di essay tadi lupa gitu. Jadi, it's just to avoid, apa namanya, interview stress gitu ya. So, it's a very good strategy and tips for you guys to prepare. Nah, untuk study plans and post-study contribution plan di sini, your in terms of your study motivation gitu ya, kalian harus solidify, please. Jadi kayak motivasi kamu tuh apa untuk belajar. Dan lihat juga seperti aku mention tadi, case to case basis ya. Misalkan kamu sudah bekerja, kenapa kamu mau sekolah lagi? Atau misalkan kamu belum bekerja, kenapa kamu sekolah lagi? Put your vulnerable point juga di sini gitu. Yang kayak kenapa kamu harus melanjuti ke apa namanya higher education, dan kamu harus juga link gitu ya motivasi kamu dengan goal belajar kamu tuh apa. Jadi mungkin aku udah mention tadi beberapa kali correlation, alignment, correlation, alignment. Yes, karena semua itu harus nyambung.
Kalau nggak nyambung nanti akan ditanya lagi jebakan Batman, dan psikolognya juga akan lihat loh tadi kamu ngomong ini tapi kan nggak nyambung sama ini. Jadi so please avoid that. Make sure your whole argument itu nyambung satu sama lain. Goal kamu nyambung, goal belajar kamu nyambung dengan rencana kontribusi kamu, motivasi kamu nyambung dengan personal background kamu, ya. Atau misalkan kalau nggak nyambung, poin apa yang bisa menyambungkan dia masing-masing. So that's very, very important. Karena kalau misalkan nggak nyambung, satu, selain itu akan uh, apa namanya, akan membuat panelis bertanya pertanyaan jebakan Batman, psikolog juga akan melihat kamu tuh orangnya inkonsisten. Ketiga, mereka juga akan melihat kamu sebagai orangnya ya, dia tidak nggak yakin atau nggak jelas nih, kasarnya gitu ya, nggak jelas dengan motivasi dia, nggak jelas dengan tujuannya. Jadi kayak maybe it will diminish your chances to getting this interview, to getting this apa namanya, scholarship gitu. Jadi be careful on that. Make sure alignment and correlation is very very important. Terus untuk university selection in terms of location dan major, tadi aku mungkin udah mention juga, use logical and factual reasoning gitu ya. Kenapa kamu pilih? Bukan karena kamu pengen sekolah di UK, bukan karena kamu pengen sekolah di Amerika, atau karena kamu emang ngefans sama Harvard misalkan. Itu adalah mimpi aku untuk masuk Harvard. Ya, itu juga misalkan mimpi aku juga, tapi kenapa gitu ya. Kembali lagi kenapanya gitu loh. Kenapa major apa? Kenapa jurusan ini? Kenapa Harvard gitu. Misalkan contoh nih, ada anak menti aku yang pengen ngambil MBA terus di UK misalkan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti, oh, kenapa kamu ngambil MBA di UK? Karena kan MBA itu popular dan most of the great MBA programs itu tuh mostly di US. Kenapa kamu pilih UK? Nah, misalkan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh akan ada. Jadi that's why you have to be sure gitu, dan kamu tahu alasan kamu kenapa specifically this university in this location and this major. Have your logical and factual reasoning of it. Oke. Okay? Terus terkait post graduation plans, kembali lagi ke esai teman-teman. Jangan sampai di interview kalian, mungkin kan pasti ada gap ya dari kalian submit esai dan interview, pasti akan ada gap. Terus nanti misalkan teman-teman punya ide baru di tengah-tengah itu, terus kalian bawa ide baru itu di interview. Jangan. Karena mereka udah baca esai teman-teman, kalian harus yakin dan poin yang kalian bawa di esai itu. Jangan mengubah di tengah jalan. Nanti akan ditanyain juga kayak loh, kan di esai kamu bilang ini tujuan kamu, kenapa tiba-tiba kamu ini. Terus kalau misalkan kamu bilang, oh iya di tengah jalan saya mempunyai inspirasi baru dan don't. So please refer back to your essay, baca lagi, ingat-ingat lagi, note down the points, kontribusi apa yang kamu pengen apa namanya lakuin ke Indonesia. That's why buat teman-teman yang belum mendaftar gitu ya, this is your chance untuk align everything gitu ya, dari essay, dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sistem LPDP dan lain-lain ya, karena itu nanti adalah bekal yang akan teman-teman pakai untuk di bagian substansi gitu. Terus juga interconnection again, ulang-ulang lagi, repetition is key. Interconnection, alignment of your study goals, university major, it's very important. Dan juga di sini mungkin aku bisa sharing ke teman-teman, kalau kalian bisa share the urgency and benefit of your contribution. Kalau misalkan kontribusi kalian tuh masih ngawang atau bisa diimplementasikan in 20 years, mungkin mereka kayak, oh ya udah jangan kasih. Mungkin this is like a bad kind of reasoning, but like mungkin akan memberikan pikiran kayak, oh oke, nggak urgent kok, dia bisa coba lagi nanti. Jadi it's good to also in a way put some urgency di situ gitu ya, urgency dan benefitnya apa untuk post graduation plans kamu untuk Indonesia gitu. Misalkan kamu bisa mention terkait Indonesia Emas, ya kan? Atau misalkan Sustainable Development Goals 2023 dari UN, yang dimana kementerian-kementerian Indonesia juga mempunyai inisiatif-inisiatif. Jadi please do your research, nggak cuman ngawang aku pengen kontribusi ini untuk Indonesia. Oke, it might give a benefit, right, untuk Indonesia, tapi apakah itu align dengan inisiatif Indonesia sendiri gitu? Ya, yeah. So do your research on the initiative that Indonesia as a country is trying to do, gitu ya. You can look, kamu bisa research di kementerian-kementerian, atau you can
also look at sustainable development goals yang Indonesia mau apa namanya put forward gitu ya. Dan juga beberapa poin terkait Indonesia Mas 2045 ada di situ. Kalian lihat, oh, apakah study goals aku tuh align dengan semua ini yang memang urgent buat Indonesia gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Aku ambil satu pertanyaan ya, considering time juga. Oke, this is Hai Kak, terkait future goals. Apakah ada insight apabila interviewer bertanya, kenapa memilih fokus di industri X dan bukan di industri Y? Pada industri Y kan lebih impactful. Apa baiknya kita approach-nya? Oh, oke. Di sini approach-nya bisa, it can be two things ya. Bisa satu, personal, it can be your passion because you're passionate about industri ini. Dan juga misalkan you can also link lagi kalau misalkan kamu ambil S1-nya terkait bidang ini dan mungkin kembali lagi ke personality kayak misalkan oh karena saya sudah ngambil S1 ini I've been working in this industry and this is what I'm passionate about dan di si industri ini di mana saya bisa memberikan impact yang lebih banyak. Karena di sini oke, let's say industri X lebih impactful. Tapi kan itu sangat general ya. Di sini kita the discussion is about yourself. It's about how can you contribute to the impact. Jadi that shift the question gitu ya. Shift the question uh, for you to answer how can you make the impact. Karena industri itu kan sangat besar gitu dan banyak orang di dalam industri itu sendiri lah cara gitu ya. Cuman kalau misalkan oke kamu masuk ke industri yang impactful tapi you cannot be very impactful personally, itu untuk apa? Kasarnya seperti itu. I hope that makes sense ya. Karena di sini akan fokus how can you as a person make an impact in that industry. Seperti itu. Oke, last two on the psychological questions and closing statement. Untuk psychological questions terkait personally strong and weak points, di sini nanti buat teman-teman yang belum mendaftar LPDP akan ditanya juga di sebelum apa namanya dalam sesi administratif, sorry. Jadi nanti akan ditanya di situs LPDP kalian harus mengisi weak point kalian apa, strong point kalian apa. Jadi nanti bisa di refer back ke itu lagi. Dan juga di sini poin yang pengen aku emphasize adalah you have to indicate learning kalian, bukan indicate terkait poinnya. Jadi misalkan, mungkin tadi aku udah mention sedikit gitu, misalkan aku overthinking. Oke, overthinking itu apa yang kalian lakukan untuk apa namanya settle that gitu misalkan. Tackle your weak points. So, focus on the learnings and the strategy to apa namanya improve the weak points gitu ya. Nah, untuk strong point gimana Kak? Kan strong point udah positif gitu ya, of course. Nah, di sini mereka pengen lihat kamu tuh orangnya tidak apa ya bilang ya nggak sombong gitu ya kayak oh saya tuh orangnya pinter pokoknya kalau belajar tuh saya langsung dapat nilai 100 gitu. No, that's not what they want to know gitu ya. Mereka mau lihat seberapa humble kamu, knowing that you have a strong point, dan dengan strong point itu apa yang kalian lakukan dengan strong point itu, misalkan yang kayak oh saya orangnya apa namanya bisa mencairkan suasana dengan baik gitu ya, dan dengan strong point ini saya yakin jika saya nanti belajar untuk adaptasi akan lebih baik untuk saya gitu ya, dan saya juga dapat bisa membantu teman-teman Indonesia yang mungkin akan kesulitan beradaptasi misalkan seperti itu, kayak what can you contribute with your positive point. Again, I repeat lagi, be honest and confident. Don't even like, jangan yang kayak, aduh aku tapi orangnya nggak terlalu keren nih. Aku let's make up some ideas for me, jadi supaya aku kelihatan keren dan bagus. No, it's okay to be vulnerable as long as you're strategic about it. Be honest. Karena ingat lagi teman-teman, ada psikolog di situ, ada psikolog nggak cuma akademis saja. Jadi psikolog tuh bisa melihat through you, can see through your answers gitu. Oke, jadi next point is problem solving skills. Oke, karena tadi aku sempat mention gitu, problem solving skills nanti akan ditanya tuh bukan yang kayak, bukan kamu akan diberikan situasi gitu ya, tapi mereka akan bertanya, please give us an example gitu. Kasih kita example situasi apa dan bagaimana kamu solve-nya. So, prepare 1 sampai 2 live examples. Again, tadi yang ada yang bertanya gitu, apakah harus live examples atau academically professional? It can be any, okay? Any that you're comfortable with, ya satu. Any yang kamu tuh
menurut aku yang pilih yang sangat membekas. Kenapa? Kalau misalkan membekas itu kamu akan sulit untuk lupa gitu. Karena kan again, kamu nanti akan ada pertanyaan banyak dan kamu mungkin akan gugup dan lain-lain. Jadi kalau misalkan experience yang nggak berkesan banget, kamu akan ada tendensi untuk lupa nanti pas ditanya. Jadi pilih yang sangat membekas di kehidupan teman-teman gitu ya. Nah, di sini my advice is to use konteks, problem, dan solution. Format gitu ya. Format your answers. Kenapa? Kalau misalkan kita kadang-kadang apa namanya explaining terkait experience itu nanti suka panjang kali lebar gitu kan. Ntar panjang kali lebar, oke poinnya apa? Nanti panelis bosen yang kayak kalau ini orang kok jadi curhat gitu. Jadi to avoid untuk menghindari kita tiba-tiba kayak kok curhat si kandidat ini gitu. Use konteks problem solution. Konteks problem solution apa sih? Jadi misalkan diberikan, oke, bagi contoh konteksnya saya di dalam tim saat saya bekerja, namun ada misalkan tim A dan tim B itu berantem, itu konteksnya. Terus problemnya adalah karena mereka berantem, apa namanya, proyeknya tidak bisa jalan dan kita sudah dikejar deadline. That's the problem. And the solution di sini, solution dari teman-teman. Nah, saya melihat problem itu dan yang saya lakukan adalah misalkan saya mau mediasi dan saya delegate task dan akhirnya kita bisa mendapatkan apa namanya common ground dan juga bisa menyelesaikan tugas itu sesuai deadline. Misalkan kayak gitu ya, konteks problem solution. So this can also teman-teman juga bisa menggunakan format ini untuk pertanyaan lainnya gitu ya. It's very good karena it will avoid teman-teman untuk apa namanya blabber gitu ya, ngawang-ngawang atau kepanjangan dan juga bisa ngebantu teman-teman to be to the point gitu ya kalau ditanya. Dan failures and mistakes mungkin sama dengan personality strong and weak points yang aku udah mention, lebih show ke bagaimana teman-teman bisa overcome gitu ya, bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu. And you can show your resilience gitu loh. Kamu tuh nggak gampang jatuh orang. Itu yang pengen dilihat sama interviewer LPDP in my opinion gitu ya. Karena especially teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri gitu ya, nanti bakal banyak tantangan, banyak surprises di luar dugaan. Apakah kamu bisa menghadapi itu semua gitu? Are you resilient enough to face all of this? Jangan tiba-tiba nanti, aduh nggak kuat mau pulang. No, they want to see that you're able to, face all of this. Nah, untuk closing statement ini tricky karena ada beberapa yang even nggak ada closing statement. Ada juga yang ada closing statement. But I advise for you to prepare gitu ya. Prepare summarize a summary gitu. 1 sampai 2 atau 3 kalimat gitu ya. Poin-poin dari previous step sebelumnya gitu ya. Apa yang kamu sudah mention di step sebelumnya pas ditanya tentang study plans, pas ditanya tentang personality questions, pas ditanya tentang kontribusi, itu kalau kamu bisa udah ada summary, itu bisa kamu langsung pakai untuk closing statement teman-teman gitu ya. Dan di sini, again, I want to repeat lagi, convince is very important. Make sure reasoning teman-teman correlate dengan goal teman-teman gitu ya. Dan kenapa ada juga di closing statement nanti suka ada ditanya kenapa mereka harus memilih kamu. That's why you have to prepare your selling point. Kenapa kamu? Kenapa enggak kandidat lain? Ya, so this is very important. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Aku ambil satu ya. Misalnya ada detail yang belum kita tulis di essay, tapi kurang lebih masih ada benang merahnya. Kira-kira itu bisa kita paparkan lebih jauh nggak, Kak? Atau mending tetap Oh, bisa banget, bisa banget. As long as benang merahnya itu ada, you can use, kamu bisa menggunakan interview substansi ini sebagai apa namanya ruang untuk kamu mengelaborate lebih dalam terkait. Tapi please don't forget to mention kayak oh saya mention di essay saya terkait ini karena kemungkinan nanti panelis membaca oh tapi kamu cuma mention ini doang tapi nggak elaborate. So um, apa namanya it's good for you to emphasize gitu ya that you have already mentioned it in your essay dan di sini kamu mengelaborate further terkait itu. This is my last slide, tips and trick. Mungkin tadi aku udah mention beberapa juga pas aku explain di apa namanya step by step.
Be prepared. I cannot enhance this enough. I cannot stress this enough. Kalian harus siap gitu ya. Baca lagi application kalian, baca lagi essay kalian. Dress appropriately kayak aku bilang tadi. Kalau mau pakai batik monggo, tapi harus tahu itu batik dari mana, motif apa dan lain-lain gitu ya. Make sure logistic are in order gitu ya. Internet connection, tidiness of interview room kalian gitu ya. Mic kalian bekerja, kamera kalian bekerja, all of this kalian juga harus tahu gitu ya. Nah, dan di sini aku juga have to stress out, have plan B. Kalau misalkan tiba-tiba mati lampu, kalau misalkan tiba-tiba internetnya mati, kamu harus ada plan B. Plan B-nya apa? Oh, misalkan make sure kalian bisa tethering dari handphone. Gitu, misalkan. Kalau misalkan kamera kalian rusak, make sure handphone kalian bisa jadi kamera untuk interview. So, have this plan B in worst case scenario. Karena kenapa? Dari pengalaman pribadi, pas aku substansi, aku sekalian sharing ya, pas aku substansi, interview aku jam 8 pagi. 7.45 mati lampu. Pengen nangis rasanya. Cuman bagaimana gitu ya. Mati lampu, untungnya aku udah nge-charge laptop, aku udah nge-charge HP, dan untungnya aku udah prepare for this worst case scenario. Jadi pas substansi aku tethering internet pakai handphone. Karena mati lampu total. Untungnya jam 8 pagi jadi nggak gelap gitu ya. Cuman aku bilang ke panelis, Bapak Ibu, saya tiba-tiba mati lampu dari PLN, saya udah coba telepon, tapi memang karena sentral saya nggak bisa apa-apa, tapi bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi gini. Oke, and be punctual, don't be late. Jadi put in your mind kalau misalkan mulai jam 8, kalau bisa di otak kalian mulainya 7.45 atau 7.50. Jadi kalian udah masuk ruangan Zoom walaupun belum diadmit nggak apa-apa. Jadi kalian udah siap sebelumnya. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang happen di tengah jalan, kamu udah siap gitu ya. Oke, during the interview, aku mention lagi, honesty is key karena ingat ada psikolog, and also be confident. Be confident. Jangan tiba-tiba kayak, karena mereka nanti akan, of course akan challenge. Mereka akan challenge kalian. Oh, kenapa? Kenapa ini? Kenapa harus sekolah ini? Masa sih ini impactful buat Indonesia gitu. Jangan sampai kalian dikasih pertanyaan seperti itu dan kalian tuh nggak confident dan langsung kuncup gitu ya. Aduh, iya ya Pak, Bu, bener ya. No, don't give in gitu. Stay true to your argument. Be confident. Again, it's okay to be vulnerable, but strategic. Dan di sini aku juga mention karena again tadi aku udah mention the psikolog dan juga kedua panelis lainnya adalah senior academist. Mereka dosen dan mereka udah mengajar banyak. Mereka mungkin lebih tahu lebih dari kalian. So put that in mind. Be open-minded and treat this interview as a discussion gitu ya. Treat this seperti membicara gitu ya. Jangan treat this as sebagai sidang tesis gitu ya. Jangan. It's a discussion. Gitu. It's a discussion with them. Open-minded kalau mereka ada masukan. Oh iya, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti I will consider it juga untuk saya implementasikan untuk improve apa namanya, untuk improve study plan saya, misalkan untuk improve contribution plan saya gitu. Dan jangan di defensif kalau misalkan mereka mempunyai pandangan berbeda gitu ya, dan jangan pernah interupsi mereka gitu. Dan mungkin tadi di awal-awal banget aku udah mention be ready for interview both in English atau 50% 50% setengah-setengah Indonesia English atau full Indonesian. So just be ready for whatever the case in terms of language gitu ya. Dan juga teman-teman boleh banget untuk post gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh aku kayak udah nge-rap nih dari tadi, capek banget ngomong. Kalau mau post boleh, ya jangan kelamaan. Saya boleh nggak post 10 menit gitu, jangan gitu. Ya misal post, Bapak Ibu maaf saya boleh minum sedikit nggak ya? Boleh. Pause if needed, don't force yourself gitu ya. Terus untuk in terms of substance, again, tadi aku udah mention lagi, make sure point align with each other. This is a very big key. Kenapa? Karena aku lihat di beberapa menti dan dilihat di teman-teman aku yang unfortunately belum dapat itu karena poinnya tuh nggak align gitu. So the biggest point is that itu nggak ada korelasi dari profesional, background, study motivation, kontribusi Indonesia itu nggak ada alignment. Jadi most of them yang unfortunately belum dapat tuh karena itu biggestnya. Nah, terus yang kedua, interval substance, practice interview dengan format menjawab. Mungkin ini udah ada di Instagramnya LPDP kalau teman-teman lihat, STAR method gitu ya. Situation,
task, action, and result. Atau bisa pakai punya aku juga kalau start agak ribet, aduh S-nya apa ya, T-nya apa ya, A-nya apa ya. You can also use context, problem, solution. Kan itu lebih easy gitu ya. Konteksnya apa, masalahnya apa, solusinya apa yang teman-teman lakukan. Solusinya juga bukan solusi dari, oh iya, terus kalau misalkan ada masalah, teman saya ngebantu untuk menyelesaikan masalah itu. No. The solution here is solution from you. What you did gitu ya. Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Berikutnya terkait substansi, master your topic gitu ya. Kalau kalian ngomongin tentang membantu, misalkan membantu SME atau membantu pedagang mikro Indonesia untuk bisa berkembang dengan baik. Oke, then you have to master that topic. Master that topic apa? Do your research, misalkan ada beberapa angka-angka, berapa pedagang mikro ada di Indonesia, misalkan apa tantangan yang mereka hadapi, you know. Terus misalkan ada spesifik, kalau misalkan ada spesifik di location apa yang kamu pengen fokuskan. Jadi, so you have to master all of this. And I believe information, all the information are available online gitu ya. So, do your research, master your topic. Karena mereka akan bertanya, bertanya, bertanya. Menggali terus terkait topik yang kalian akan bawa gitu. Oke, tapi this will sound contradictory gitu ya. Even though you master your topic, tapi kamu harus punya mindset. Even though you did your research, kamu nggak bisa tahu semuanya. Jadi misalkan, oh iya masa sih ada 1.000 pedagang mikro, saya taunya ada sekitar 5.000. Kalau misalkan ada situasi seperti itu, teman-teman jangan, oh enggak kok Pak, Bu, sesuai dengan research saya di paper ini. Don't do that. Even though you master your topic, be open-minded that they might know better gitu. Oh iya, oh masa iya Bu, ya. Oh mungkin saya kurang nanti akan apa namanya mendalami research lagi. Tapi yang saya tahu sejauh ini adalah segini. So even though you did your topic, you might not know everything gitu ya. Yang terakhir di sini buat teman-teman adalah convince. Understand your strength. Tahu kekuatan teman apa-apa. Apa saja gitu ya. Kekuatan di sini nggak cuma terkait, oh saya orangnya resilient, saya orangnya nggak. Kekuatan in terms for you to prepare for this interview gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, aduh bahasa Inggris aku tuh masih kurang gitu ya untuk bicara. Dan you know that, kamu prepare lebih di bahasa Inggris ya gitu misalkan. Atau misalkan kekuatan aku adalah untuk apa namanya menunjukkan personality aku. Oke, dan pas interview kamu lebih panjang lebar menjawab terkait itu misalkan. So strategize is very very important. Jangan sampai kamu terjebak di situasi di mana itu adalah kelemahan teman-teman gitu ya. Aduh, ditanyanya banyak bahasa Inggris nih, aku nggak kuat bahasa Inggris dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Hopefully you already mitigated that situation. Ya. So, the next point will be clear on your argument. Gitu. Argumen teman-teman apa, poinnya apa. Tadi aku juga sudah mention mungkin ya di bagian substance adalah note down, mungkin kamu punya note kecil terkait fakta-fakta atau information, ya kan, atau angka-angka yang mendukung poin teman-teman gitu ya. Jangan yang kayak, oh, I'm just gonna note all of this, I have all of this information just because, jangan. Kalau misalkan itu tidak berguna dengan poin atau argumen teman-teman, nggak usah disiapin gitu ya. Dan berikutnya be realistic. Be realistic buat teman-teman juga yang belum apply PLDP. Please be realistic on your apa namanya contribution plans Indonesia. Bisa nggak ini benar-benar diimplement? Dan yang lebih baik lagi adalah kalau misalkan teman-teman bisa secara garis besar aja gitu ya, map out step by stepnya apa untuk implement apa namanya your contribution plan to Indonesia. Misalkan, oh pas lulus aku mau bekerja lagi dulu di company ini untuk belajar lebih terkait industrinya dari dalam, terus nanti in the long term saya akan lakuin ini gitu ya. So, if you cannot do that, berarti ide kalian gak realistik. Ulang lagi gitu ya. So do that exercise. Ya kalau misalkan itu kayak aduh iya ngapain dulu ya. Nah itu udah hapus. Redo it again. Kalau kalian nggak bisa map out short term, medium term, and long term what you have to do to achieve that contribution goal, then it's good gitu ya. And keep that in mind dan mention that during the interview gitu ya.
Dan paling penting adalah di sini focus on the contribution to Indonesia, not for your personal benefit. Oke, we know benefitnya akan lebih personal gitu ya. Kalau kamu belajar S2 di luar negeri, apart from prestige, kalian juga akan mendapatkan edukasi yang lebih baik gitu ya. Of course, it's a personal benefit. Tapi di sini, don't show that. Show mostly kontribusinya apa, karena kamu mendapatkan benefit itu. Does that make sense? Jadi misalkan, dengan saya belajar, saya mendapatkan apa namanya, misalkan experience ini, that's why saya bisa mengimplementasi lebih baik karena ini. Jadi focus on the contribution itself, not on your personal benefit. Ya, yeah, that's very very important. And also tadi aku juga udah mention, show that you will be able to tackle challenges that will come. Gitu ya. Karena nanti di pertanyaan psikologis, kalau misalkan teman-teman memilih luar negeri, akan ditanya, oh nanti gimana kalau misalkan homesick, atau gimana, apa rencana adaptasi teman-teman di luar negeri nanti dengan bahasa, culture baru, nanti juga akan ada pertanyaan terkait norma-norma, kalian orang Indonesia, nanti di sana culture-nya berbeda, bagaimana kalian stay true to apa namanya norma sebagai orang Indonesia dan lain-lain. So show that you will be able to tackle all of these challenges. Ya. So, yes, I think dari aku itu semua tips and tricksnya. I hope it's very beneficial buat teman-teman. Maaf banget kalau ada kekurangan di sini, mostly from personal and also apa namanya experience dari sekitar aku yang mendapatkan beasiswa LPDP dan juga yang unfortunately belum dapat beasiswa LPDP gitu ya.